Halo kawan-kawan, di mana saja Anda berada, terutama Anda yang menyukai tentang metafisika Tiongkok. Nah, selalu kita akan bertemu pada saat-saat menjelang Imlek. Sebetulnya kapan saja bisa bertemu. Cuma di saat Imlek itu orang senang sekali ingin mengetahui bagaimana perkembangan tahun berikutnya. Kali ini saya akan menggunakan metode yang lain daripada biasa-biasa. Ya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan dulu Daja Xinnian Kuai Gong Xi Fa Cai, Senti Jiankang. Pokoknya semua yang terbaik itu datang pada Anda, datang pada saya, datang pada kita semua. Daja hao cai shi zhenzhen de hao. Ya. Semua bagus itu baru benar. Kalau saya bagus sendiri, Anda bagus sendiri, ya itu nggak benar juga ya. Seperti dunia ini sekarang tuh kacau ya. Ada negara kuat yang ingin semuanya biar dia yang bagus, sehingga teman-temannya juga dibabat-babat. Itu kalau Anda ikut berita-berita itu kelihatan semua. Nah, sekarang kita akan menceritakan tentang bagaimana perkembangan dunia secara makro, seglobal. Saya kali ini tidak menggunakan tanggal lahir dari Li Chun, tetapi menggunakan apa yang disebut I Ching, I Ching atau Gua Xu Gua. I Ching itu adalah sebuah kitab. I artinya mudah, mempermudah. Jing adalah kitab, jadi kitab memudahkan. Tetapi ada juga satu istilah lain, itu disebut kitab perubahan. Ya, kitab perubahan. Mirip sama ada satu buku yang terbit beberapa tahun lalu, yang namanya Pak Cheng, kalau nggak salah ya. Berubah. Jadi kalau sesuatu yang sudah mau mentok, kita jangan terus lagi maju, tetapi berhenti dulu untuk melihat situasi yang benar, bisa terjaga. Kalau bisa terjang, kalau nggak bisa belok. Nah, itu namanya berubah. Izin kira-kira juga mengandung filosofi seperti itu. Lalu izin menggunakan 8 buah gambar yang dasar. Satu gambar itu terdiri dari 3 goresan. Dibagi menjadi gores yang panjang dan gores yang terputus. Jadi mirip sama di matematika, binary system matematika, binary di mana hanya ada 1 dan 0, ya 1 0 1 0 gitu loh. Gua itu menggunakan logika yin dan yang, 1 dan 0, yang di mana dikumpulkan 3 buah gores ya menjadi satu gambar yang utuh. Karena terdiri dari 3 gores, kemudian 2 keadaan, maka akan menjadi 2 berpangkat 3, gitu? Jadi 2 pangkat 3 hasilnya berapa? Hasilnya 8, ya. Oleh sebab itu 8 kuah itu juga disebut 8 trigram. Ada yang 3 garis utuh, ya, tidak ada putusnya, itu namanya qian kuah, garis qian. Ya. Ada yang semua 3 garis, 3-3-nya putus, itu disebut yin kun kuah, ya, kun kuah atau trigram kun. Ya. Ada yang hanya ada 1 garis utuh di bawah, ya. Jadi yang di atas 2-nya adalah terputus. Jadi kalau kita sekedar kita gambar, kita lihat seperti suatu sistem di mana atasnya bergetar, ya. Itu namanya zhen kuah, zhen tong de zhen, ya, bergetar, bergerak, zhen kuah trigram zhen. Ada yang garis utuhnya itu hanya di atas, di bawahnya 2 garis yang terputus, bagaikan sebuah mangkok yang dibalikin. Plok,
di mangkok, dalamnya ada rongga begitu ya. Nah, itu namanya apa? Namanya gengkwa ya. Gengkwa trigram geng. Ya. Kemudian ada lagi yang garis normalnya, garis utuhnya ada di tengah, atas dan bawah itu putus. Itu disebut apa? Disebut sebagai kankwa ya. Trigram kan. Kemudian ada yang hanya ada satu garis ya di atas yang terputus, yang duanya di bawah dan tengah utuh. Itu namanya tui kwa atau tui kwa. Tui itu adalah trigram tui yang mewakili air ya, yang mewakili zhe ya. Kemudian ada lagi garis yang terputus di bawah, garis terputusnya di bawah ya. Dua garis di atas itu utuh. Itu namanya sun kwa. Sun kwa trigram sun ya. Sun wifong itu melambangkan angin. Kemudian ada lagi yang garis putusnya di tengah, tengahnya terputus. Ya. Di atas dan bawah itu adalah garis yang utuh. Itu disebut li kwa. Trigram li wi huo ya. Itu adalah kwa yang melambangkan api. Jadi saya ulang kembali ya, tadi udah 8 ya. Saya ulang kembali. Qian kwa 3 garis utuh ya. Kun kwa 3 garis terputus. Qian kwa melambangkan bapak ya, melambangkan orang tua, melambangkan orang yang paling berkuasa, melambangkan segala sesuatu yang keras. 3 garis putus disebut kun kwa. Kun mewakili bumi, qian mewakili langit, kun mewakili bumi. Ya. Mewakili segala sesuatu yang lembut, yang lembek. Ya seperti mama, seperti kasih sayang seorang ibu. Ya. Itu kun kwa. Dari papa, mama, qian dan kun ya. Qian itu adalah logam, kun adalah tanah. Dari qian dan kun kemudian ada 3 pasang anak. 3 pasang anak ya. Pertama adalah kakak pertama laki-laki. Itu adalah zhen kwa. Zhen getar tadi ya. Itu elemennya adalah kayu. Yang kedua adalah garis yang ada di tengah, garis utuhnya di tengah. Itu adalah saudara laki-laki yang kedua, anak laki-laki yang kedua. Itu namanya kan kwa. Kan adalah air elemennya. Lalu yang garis utuh ya ada di atas, di paling atas ya. Itu disebut trigram ken kwa. Ken wei tu adalah yang mewakili tanah. Kemudian gambarnya adalah san, adalah gunung ya. Kalau zhen kwa tadi adalah guntur ya. Yang pertama itu guntur, yang kedua itu air, yang ketiga adalah tanah yang lebih kepada gunung ya, gunung. Sekarang yang wanitanya. Kakak pertama yang wanita itu disebut sun kwa, garis terputusnya di bawah, di atasnya 2 garis utuh. Sun wifong adalah yang ada hubungan dengan angin ya. Kakak kedua yang perempuan itu adalah li kwa, garis putusnya di tengah, atas bawah utuh ya. Li wei huo adalah melambangkan api ya. Kemudian anak yang paling kecil perempuan itu adalah tui kwa. Tui, garis putusnya itu di atas ya. Garis putus di atas itu seperti gambar sebuah bibir ya. Ini di sini ada cekuk ya, putus. Ini putus, ini utuh, bawahnya utuh, seperti sebuah bibir ya. Jadi itu adalah tui kwa. Tui adalah garis yang paling kecil, garis muda. Ya, tui itu juga berhubungan sama mulut, berhubungan sama air.
ya, berhubungan dengan berisik, berhubungan sama pokoknya suatu garis, sebuah kuak yang paling dekat dengan lambang wanita yang ceria. Karena dia masih kecil, masih muda banget, ya, cekik-cekikku gitu ya. Jadi itu adalah kuak, 8 buah kuak dengan masing-masing elemennya. Kemudian masing-masing yang diwakilinya. Oke, kita potong dulu. Nah, dan kita sambung pada video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.